Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis proyeksi jumlah penduduk pada mata kuliah Sistem Sosial dan Kependudukan. Next, di sini merupakan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Alamuddin Atul Bahri dengan NRP 1088, lalu Ganesha Puspitasari dengan NRP 1111. Lalu ada Faris Maulana, saya sendiri, dengan NRP 1084. Ada Haris Meditkian dengan NRP 1080. Lalu Muhammad Rehan Ramadan 1091. Muhammad Reza Maulana dengan NRP 1085. Dan yang terakhir ada Vicky Alexander Brugman dengan NRP 1104. Kita masuk pada bab 1. Bab 1, latar belakang. Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi informasi pada masa lampau, dan yang lebih penting lagi adalah informasi pada masa mendatang. Nah, proyeksi penduduk ini sendiri merupakan ramalan jumlah penduduk melalui perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Selanjutnya adalah apa saja rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana pendekatan rumus dalam analisis proyeksi penduduk. Lalu yang kedua, bagaimana cara memilih dan menggunakan rumus yang tepat dalam melakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menganalisis proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan data-data kependudukan. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Yang pertama adalah mampu memahami pendekatan rumus dalam analisis proyeksi jumlah penduduk. Yang kedua, mampu memahami dan menggunakan rumus yang tepat dalam melakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Lalu yang ketiga, mampu melakukan analisis proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan data-data kependudukan. Sebenarnya adalah ruang lingkup yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Jadi penelitian ini menghitung proyeksi jumlah penduduk pada Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, selama 20 tahun ke depan. Data jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Anom diambil dari website resmi BPS Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sampai 2020. Jadi, pada pembahasan pada kali ini akan menghitung proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2040. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman kami. Jadi kita akan membahas tentang proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang didasarkan pada hipotesis komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, proyeksi penduduk ini dilakukan agar mengetahui pertumbuhan penduduk yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa proyeksi penduduk merupakan prediksi atau ramalan yang didasarkan pada asumsi rasional tertentu yang dibangun untuk kecenderungan pada masa depan. Nah, dapat kita lihat bahwa manfaat dari proyeksi penduduk ini seperti mengetahui keadaan penduduk pada masa kini, mengetahui dinamika dan karakteristik kependudukan di masa yang akan datang, dan juga mengetahui pengaruh berbagai kejadian terhadap keadaan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, proyeksi penduduk dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu mathematical method dan component method. Nah, mathematical method ini digunakan jika komponen penduduk tidak diketahui. Mathematical method itu
kita tidak dapat membagi jumlah laki-laki itu berapa, jumlah wanita itu berapa, dan juga berapa yang lahir. Dan yang hanya dimiliki yaitu jumlah penduduk total saja. Nah, metode ini dapat menggunakan 3 model, yaitu aritmatika, geometri, dan juga eksponensial. Selanjutnya ada komponen metode. Nah, komponen metode ini digunakan apabila komponen penduduk itu sudah diketahui atau spesifik. Namun, kita hanya menggunakan mathematical method saja di pembahasan kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model linear aritmatika. Nah, menurut Klosterman 1990, model linear aritmatika itu merupakan teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model tren. Nah, model ini berasumsi bahwa penduduk akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah absolut yang sama pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Model aritmatika ini menggunakan persamaan derajat pertama dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R kali T dengan keterangan PT sama dengan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, P0 sama dengan jumlah penduduk tahun ke 0, R laju pertumbuhan penduduk, dan T rentang waktu antara P0 dan juga PT dengan rasio PT per P0 pangkat 1 per T min 1. Selanjutnya adalah model linear geometri, di mana hipotesis dari model geometri ini adalah penduduk akan bertambah dan juga berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan penduduk dalam bentuk persentase. Jadi model ini diterapkan pada wilayah di mana pada penelitian tahun awal pertambahan keseluruhan penduduknya menjadi sedikit dan menjadi banyak pada tahun-tahun akhir. Nah, model linear geometri ini memiliki rumus PT sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat T, di mana rumus R-nya atau mencari rasio adalah PT per P0 pangkat 1 per T min 1. Selanjutnya adalah model eksponensial. Jadi model eksponensial itu memiliki hipotesis atau dugaan awal berupa persentase pertumbuhan penduduk sama dalam tiap harinya dan menghasilkan bentuk garis lengkung yang lebih curam daripada garis lengkung model geometri. Nah, model eksponensial memiliki rumus PT sama dengan P0 dikali bilangan eksponensial atau 2,7 kali 2,7 182818 pangkat R kali T. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3. Yang pertama, gambaran umum. Secara administrasi, wilayah Kecamatan Tanjung Anom terdapat 2 sistem pemerintahan, yaitu desa dan kelurahan. Terdapat 14 desa dan 2 kelurahan, antara lain Tanjung Anom, Kadungombo, Sumber Kebo, Kampung Baru, Wates, Malangsari, Getas, Sonabegel, Ngadirejo, Banjaranyar, Sidoarjo, Jogomerto, Warujayeng, Kadungrejo, Sambirejo, dan Demangan. Lanjut ke analisa proyeksi menggunakan Excel. Jadi pada perhitungan di Kecamatan Tanjung Anom yang terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan, kita telah memperoleh data tahun 2019 dan tahun 2020, yang kemudian akan memproyeksikan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2040. Oke, yang pertama kita menghitung rasio terlebih dahulu dengan rumus dalam kurung PT dibagi per 0 dipangkatkan 1 per T min 1. Oke, sama dengan dalam kurung PT ialah merupakan jumlah tahun pada tahun T. Dalam hal ini tahun 2020 dibagi P0 dalam hal ini tahun 2019 tutup kurung, kemudian dipangkatkan, pangkat dalam Excel merupakan tanda topik seperti ini, pangkatkan 1 per T dengan T ialah dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 1 tahun, maka dari itu pangkatnya 1 per 1 ialah 1 dikurangi 1. Karena yang pertama ini satu kesatuan, maka kita kasih kurung lagi. Kita klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini hasilnya kenapa sih kok masih 0? Kita bisa rubah dengan klik kanan, kemudian format cell. Nah, di sini format cellnya masih 0.
kita bisa merubah mau berapa angka di belakang koma. Di sini saya ingin merubah menjadi 3 angka di belakang koma, maka kita ini menjadi 3. Klik OK. Maka hasilnya dari rasio seperti ini. Baik, setelah kita mengetahui rasio dari masing-masing desa atau kelurahan di Kecamatan Tanjung Anom, kita dapat menghitung jumlah proyeksinya dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung proyeksi menggunakan metode aritmatik dan geometrik. Langsung saja, di sini ada aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R kali T. Di sini P0 merupakan data dasar, yaitu data pada tahun 2020. Langsung saja kita masukkan, klik tahun 2020, start, 1 ditambah R rasionya pada tahun tersebut. Kita klik. T di sini merupakan tahun 2020 ke 2040. Berarti ada 20. Kita enter. Nah, di sini jumlah proyeksi penduduk perkiraan tidak mungkin hasilnya koma. Karena itu kita bulatkan dengan menggunakan format cell, number. Pada decimal place kita turunkan sampai 0 dan menggunakan separator. Lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat bilangan bulat. Dan untuk data lainnya kita langsung all in. Nah, sudah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan metode geometrik. Sama dengan aritmatika tadi, dengan caranya P0 juga termasuk data dasar, yaitu pada tahun 2020. Saja kita masukkan 1 ditambah rasio pada tahun tersebut. Pada data geometrik ini rumusnya yaitu P0 dalam kurung 1 plus R di pangkat T. T di sini juga sama, yaitu pada tahun 2020 ke 2040. Berarti ada dipangkatkan 20. Kita enter. Nah, di sini juga tidak mungkin hasilnya jumlah proyeksi penduduk adalah desimal. Maka kita bulatkan lagi menggunakan cara format cell, number kita turunkan sampai 0 menggunakan separator, lalu oke. Nah, di sini sudah selesai jumlah proyeksi penduduk pada Kecamatan Tanjung Anom meliputi desa-desa yang ada, sudah tercantum semua pada proyeksi 20 tahun ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk menggunakan metode eksponensial. Jadi di sini langsung saja sama dengan tahun awal, yaitu tahun 2020 dikali yaitu bilangan eksponensial yaitu 2,72 pangkat, karena ini perkalian 2 bilangan, maka diperlukan kurung lagi, lalu tekan rasionya dikali T yaitu 2040 kurangi 20, maka 20, tutup kurung 2 kali, lalu tekan enter. Setelah ini langsung saja format cell untuk menghilangkan angka desimal dan menggunakan 1000 separator agar memudahkan menghitung jumlah penduduk. Setelah itu langsung saja drag ke bawah, maka
proyeksi penduduk menggunakan metode eksponensial telah selesai. Baik, dari sini kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2040 di 16 desa di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Baik, sekian video perhitungan penduduk dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.